kelainan darah, anemia, dan kekurangan gizi kronis, yakni stunting, masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat Indonesia, terutama untuk anak kecil, dalam upaya meningkatkan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Amira Amalia Rojam dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat. Topik kali ini tentang apakah benar konsumsi daging, telur, dan susu itu dapat mencerdaskan masyarakat? Yuk kita bahas lebih lanjut. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Masalahnya seperti stunting, anemia pada remaja putri, dan ketimpangan akses pangan bergizi itu masih terjadi di berbagai daerah. Padahal perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Di sini muncul pertanyaan, apakah konsumsi daging, telur, dan susu itu dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat? Dan lebih jauh lagi, apa sih kaitannya dengan kesehatan masyarakat veteriner? Kesehatan masyarakat veteriner berperan dalam menjamin bahwa pangan asal hewan yang dikonsumsi masyarakat itu aman, sehat, utuh, dan halal. Artinya, bukan hanya soal produksi tetapi juga keamanan pangan, pengawasan penyakit hewan, serta kualitas nutrisi produk yang sampai ke masyarakat. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Peran daging. Daging mengandung vitamin B12 yang berperan dalam menjaga sistem saraf dan pembentukan mielin, yaitu lapisan pelindung sel saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan gangguan memori dan konsentrasi. Zat besi juga terkandung dalam daging yang penting untuk membawa oksigen ke otak. Jika seseorang mengalami anemia, kemampuan belajar dan fokus itu bisa menurun. Di Indonesia sendiri, anemia pada remaja dan ibu hamil itu masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pada populasi dengan kekurangan gizi, konsumsi protein hewani termasuk daging itu berhubungan dengan fungsi kognitif yang lebih baik. Artinya, dalam konteks defisiensi nutrisi, daging dapat membantu mendukung perkembangan dan fungsi otak. Namun, konsumsi berlebih terutama daging olahan juga dikaitkan dengan risiko inflamasi dan penyakit metabolik. Disinilah juga peran kesehatan masyarakat veteriner menjadi penting, yaitu pengawasan terhadap keamanan daging dari cemaran bakteri seperti Salmonella atau E. coli dan residu antibiotik serta penyakit zoonosis. Jika daging tidak aman, bukan hanya tidak meningkatkan kualitas hidup, tetapi justru dapat menyebabkan yang namanya penyakit yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Artinya, peningkatan kecerdasan masyarakat tidak hanya bergantung pada konsumsi daging, tetapi juga pada sistem pengawasan dan keamanan pangan yang kuat. Telur adalah sumber protein hewani yang relatif lebih terjangkau. Telur juga mengandung kolin yang berperan dalam pembentukan neurotransmitter asetilkolin, penting untuk memori dan proses belajar. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa konsumsi telur mungkin membantu mempertahankan fungsi memori, khususnya pada kelompok lansia wanita, walaupun efeknya relatif kecil. Dalam konteks Indonesia, telur dapat menjadi pilihan strategi untuk membantu mengurangi kekurangan protein dan mikronutrien. Namun, dari perspektif Kesmas Veteriner, telur juga harus dipastikan bebas dari kontaminasi seperti salmonella, residu obat hewan, dan praktik produksi yang tidak higienis. Keamanan telur juga menjadi faktor penting agar manfaat nutrisinya itu benar-benar dirasakan masyarakat. Peran susu. Susu mengandung protein, vitamin B12, dan berbagai mikronutrien. Secara teori,
itu juga mendukung kesehatan saraf. Namun, pada penelitian kohort pada lansia itu menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi susu itu tidak berhubungan signifikan dengan peningkatan fungsi kognitif. Dalam konsep Smas veteriner, kualitas susu itu sangat dipengaruhi oleh satu, kesehatan ternak, dua, higienitas pemerahan, tiga, pasteurisasi pengendalian penyakit seperti brucellosis atau tuberkulosis sapi. Jika pengawasan lemah, susu bisa menjadi media penularan penyakit zoonosis. Jadi, manfaat susu itu terhadap masyarakat bukan hanya ditentukan oleh kandungan gizinya saja, tetapi juga oleh sistem keamanan pangan yang terjamin. Dari berbagai penelitian ilmiah, seperti daging, telur, dan susu itu menyediakan nutrisi penting untuk perkembangan dan fungsi otak. Manfaatnya lebih jelas pada kondisi kekurangan gizi. Pada populasi dengan status gizi cukup, efek tambahan terhadap kecerdasan itu relatif kecil. Kecerdasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh konsumsi protein hewani, dan faktor seperti pendidikan, stimulasi dini, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi itu juga memiliki peran yang besar. Kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi melalui pengawasan keamanan pangan asal hewan, pengendalian zoonosis dan penjaminan mutu, serta higienitas produk. Edukasi masyarakat tentang konsumsi pangan hewani yang aman dan seimbang. Dengan sistem Kesmavet yang kuat, masyarakat tidak hanya mendapatkan protein hewani, tetapi juga mendapatkan jaminan keamanan dan kualitas yang mendukung kesehatan jangka panjang. Karena pada akhirnya, peningkatan kecerdasan masyarakat bukan hanya soal meningkatkan konsumsi daging, telur, dan susu, tetapi memastikan pangan tersebut aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan yang diambil, daging, telur, dan susu bukanlah faktor tunggal penentu kecerdasan, namun sebagai bagian dari gizi seimbang dan didukung oleh sistem kesehatan masyarakat veteriner yang baik. Pangan asal hewan dapat berkontribusi dalam mendukung perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada penyampaian yang kurang, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.